Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Huliatul Jannah. Saya dari kelas 12B. Saya akan membahas laporan. Guru pembimbing saya adalah Ibu Eva Fauziah dan Bapak Mahfud. Pengertian laporan. Laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Sistematika penulisan laporan. 1. Bagian awal. Halaman judul. 1. Judul. 2. Tujuan penulisan. 3. Identitas penulis. 4. Kota dan tahun penyusun. B. Kata pengantar. C. Daftar isi. D. Daftar gambar, grafik, peta, dan potret. E. Abstrak. 2. Bagian isi. 1. Bab 1 pendahuluan. Terdapat latar belakang, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat. Bab 2 metode. Bab 3 pembahasan masalah. Bab 4 penutup yang terdapat kesimpulan dan saran jika ada. Bagian akhir terdapat 1. Daftar pustaka. 2. Daftar lampiran. 3. Indeks atau daftar istilah. Jenis-jenis laporan. Laporan formal. Laporan formal adalah laporan perihal kegiatan yang berskala besar sehingga laporannya pun lengkap menyangkut banyak aspek kegiatan. Laporan non-formal. Laporan non-formal adalah laporan ilmiah sederhana. Artinya, laporan yang dibuat setelah melakukan kegiatan, menggunakan metode tertentu, disajikan dengan pola tertentu secara sederhana. Laporan kunjungan. Laporan kunjungan berisi 1. Judul laporan, 2. Tujuan, 3. Waktu dan tempat pelaksanaan, dan hasil yang diperoleh. B. Laporan percobaan yang berisi 1. Judul percobaan, 2. Pelaksanaan yaitu waktu dan tempat, 3. Urusan kerja, 4. Data yang diperoleh dan kesimpulan. Laporan diskusi terdapat topik, moderator, penyaji, jumlah peserta, masalah yang muncul, pemecahan masalah, dan kesimpulan. Langkah-langkah menulis laporan. 1. Menetapkan tujuan. 2. Menentukan bahan. 3. Menentukan cara pengumpulan data. 4. Mengevaluasi data. 5. Membuat kerangka laporan. 6. Mengembangkan kerangka menjadi laporan. Teknik penulisan daftar pustaka. 1. A. Semua sumber dalam daftar pustaka ditulis dengan nama urutan abjad huruf atau nama pengarang setelah dibalik. B. Sumber yang berupa buku ditulis dengan urutan nama pengarang dibalik, tahun terbit, judul buku, kota tempat buku diterbitkan, nama penerbit. 3. Sumber yang berupa majalah atau surat kabar ditulis dengan urutan nama majalah atau surat kabar, tanggal, bulan, tahun, nomor edisi majalah, judul artikel, dan nomor halaman. 4. Judul buku ditulis dengan huruf kapital, digaris bawahi atau dicetak miring atau dicetak tebal. Apabila nama pengarang terdiri atas 2 kata atau lebih, maka dan ditandai dengan tanda koma tanpa gelar akademik. Contoh, Ajib Rosidi ditulis Rosidi Ajib. Apabila pengarang terdiri atas 2 orang atau 3 orang, nama-namanya ditulis semua, akan tetapi jika lebih dari 3 orang ditulis 1 orang dan diberi singkatan @, al, atau DKK.
Selanjutnya, gelar akademik tidak perlu dicantumkan. Lalu, bila ada 2 atau lebih sumber pengarangannya sama, penulisannya urut berdasarkan tahun atau tanggal terbitnya, dan nama pengarang urutan berikutnya cukup diberi tanda garis. Bila ada 2 sumber atau lebih sumber yang pengarangnya sama, penulisannya urut berdasarkan tahun atau tanggal terbitnya, dan nama pengarang urutannya berikut cukup diberi tanda garis. Tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam penulisan sumber yang berupa buku adalah tanda titik, kecuali antara unsur tempat penerbit dan nama penerbit dengan tanda titik 2, sedangkan tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam penulisan sumber berupa majalah atau surat kabar adalah tanda koma, diakhiri dengan tanda titik. Contoh daftar pustaka: Arikunto Suharsini 1993, Prosedur Penelitian Jakarta, Rineka Cipta. Teknik penulisan catatan kaki. 1. Urutannya nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, tahun terbit, dan nomor halaman. 2. Nama pengarang ditulis lengkap, tidak boleh dibalik dan tanpa gelar akademik. 3. Judul buku masing-masing kata ditulis dengan huruf kapital, dicetak miring di garis bawah atau dicetak tebal. 4. Tanda baca yang digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam catatan kaki adalah koma. 5. Harus disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut sehingga margin di bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm sesudah diketik baris terakhir dan dari catatan kaki. 6. Sesudah baris terakhir dari teks, dalam jarak 3 spasi harus dibuat sebuah garis mulai dari margin kiri sepanjang 15 ketikan dengan huruf pika atau 18 ketikan dengan huruf GTEK. Dalam jarak 2 spasi dari jenis tadi, dalam jarak 5-7 ketikan dari margin kiri nomor penunjukan. Langsung sesudah nomor penunjukan, setengah spasi ke bawah mulai diketik baris pertama dari catatan kaki. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat, sedangkan jarak antar catatan kaki pada halaman yang sama kalau ada adalah 2 spasi. Baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Contohnya adalah contoh catatan kaki: Burhan Nugiantoro, Kajian Fiksi, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press 2001, halaman 16. Format penulisan laporan, ukuran, dan jenis kertas dalam laporan adalah penulisan karya ilmiah yang harus mengikuti format-format penulisan yang sudah lazim digunakan seperti margin atau batas tepi 3 cm untuk tepi kanan atas dan bawah, 4 cm untuk tepi kiri. Apabila terdapat subjudul yang terletak di bagian bawah, subjudul tersebut harus diikuti oleh 2 baris penuh di bawahnya. Bila tidak memungkinkan, subjudul tersebut harus ditulis pada halaman berikutnya. Spasi. Penulisan karya ilmiah umumnya menggunakan spasi ganda, akan tetapi untuk tabel grafik, kutipan langsung, dan lainnya menggunakan spasi tunggal. Penomoran. Penomoran dilakukan untuk memudahkan penulisan dalam mengurutkan ide dan tata letak karya ilmiah. Penomoran halaman. Halaman pendahuluan dalam kurung halaman judul, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel diberi nomor dengan angka Romawi kecil. B. Bab dan subbab. Tingkatan pertama ditandai dengan tanda Romawi. 2. Tingkatan kedua ditandai dengan tanda 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Tingkatan ketiga dengan tanda 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, dan seterusnya. Tabel dan gambar. Tabel. Nomor tabel menggunakan angka biasa dan disesuaikan dengan kode penomoran bab. Gambar. Nomor dan judul gambar diletakkan di bawah gambar. Jenis dan ukuran kertas. Jenis ukuran kertas yang dipakai adalah jenis HPS, ukuran A4 atau tergantung pada aturan yang ditetapkan.
Jenis dan ukuran huruf. Jenis ukurannya yang lazim untuk dipakai adalah Times New Roman ukuran 12. Bahasa. Bahasa yang digunakan dalam laporan karya ilmiah harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Ini adalah contoh soal. Kerangka laporan nomor 1. Kerangka laporan praktik industri yang tepat ialah A. Judul, prakarta, daftar isi, uraian kesimpulan, dan saran daftar pustaka. B. Daftar isi, prakarta, judul, uraian, kesimpulan, dan saran daftar pustaka, kesimpulan, dan saran. C. Daftar isi, uraian, prakarta, daftar pustaka, kesimpulan, dan saran. D. Judul, daftar isi, uraian, daftar pustaka, prakarta, kesimpulan, dan saran. E. Judul, prakarta, uraian, daftar pustaka, daftar isi, kesimpulan, dan saran. 2. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran kepada pemerintahan kota dalam mengatasi masalah sampah. Uraian tersebut adalah penggalan karya tulis yang terdapat pada bagian A. Alasan pemilihan judul, B. Pembatasan masalah, C. Tujuan penulisan, D. Metode penyusunan. E. Pembahasan. 3. Harga kapal buatan dalam negeri lebih mahal dari impor. Tulisan judul berita di atas akan menjadi benar apabila A. Kata dalam ditulis menjadi dalam, B. Kata dari ditulis menjadi dari, C. Kata dalam dan dari diubah menjadi dalam dan daripada, D. Kata impor diubah menjadi import, E. Kata lebih diubah menjadi lebih. 4. Apa pengertian laporan? 5. Apa saja yang terdapat di bagian akhir laporan? 6. Apa saja yang terdapat di bagian akhir laporan? 7. Ada berapa jenis laporan? 8. Apa yang dimaksud dengan laporan formal? 9. Berapa spasi dalam penulisan laporan? 10. Apa saja isi laporan percobaan? Sekian penjelasan tentang laporan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.